Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya, Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah, Indonesia dan internasional. Oke, dalam kesempatan saya kali ini saya akan membuat konten lagi ya. Setelah sekian lama saya vakum kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jadi mungkin karena kesibukan saya dalam daring ini ya. Jadi oke, is oke, itu nggak masalah. Kita lanjutkan lagi ya materi kita di materi SMA dan SMK sederajat. Oke, sebenarnya materi ini adalah request ya dari teman saya, sesama guru matematika. Beliau mengajar di jenjang SMP. Jadi tolong dong, Mat, buatkan konten tentang persamaan garis lurus. Nah, ini sebenarnya apa sih korelasi dari pembelajaran SMP persamaan garis lurus dengan SMA dan SMK sederajat tentunya. Oke, kita bahas ya. Jadi, ini materi persamaan garis lurus. Di part ini saya akan bahas dulu dari awal ya. Jadi nanti saya akan membuat part kedua atau part ketiga tergantung dari kondisi seperti itu ya. Oke, persamaan garis lurus. Nah, dari grafik atau dari cover ini terlihat ya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi nanti ada variabel x dengan y-nya, lalu nanti dihubungkan dengan dua titik menjadi sebuah garis lurus seperti itu. Nah, nanti juga saya akan padukan ya dengan apa pembelajaran matematika yang berbasis komputer tentunya menggunakan software seperti itu. Oke, kita bahas saja ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah, Indonesia dan internasional seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya, ini persamaan garis lurus. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi saya membuat terlebih dahulu peta konsepnya. Jadi dari mulai persamaan garis lurusnya, titik potongnya, kedudukan, gradien, baik itu yang gradien yang sejajar tegak lurus maupun yang berhimpit ya. Jadi nanti akan kita pelajari tentunya. Dan ini sebenarnya nyambung juga dengan pembelajaran kita waktu itu tentang program linier. Cuman bedanya tidak ada arsiran kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengannya. Oke, kita lanjut saja ya. Persamaan garis lurus bagian pertama. Ya, seperti ini. Ya, sebelum kita memulai, coba kita uh, refresh dulu ya. Jadi ada sebuah grafik seperti ini. Jadi mungkin grafik ini sering kalian temukan di berbagai di berbagai tempat ya. Misalnya di televisi, misalnya ada grafik kenaikan COVID Corona seperti itu. Jadi nanti apakah grafiknya itu naik terus atau turun terus itu tergantung dari apa? Dari animonya. Oke, ini saya akan simulasikan dengan variabel x dengan y-nya ya. Ini dalam sebuah grafis. Nah, ini ada apa? Ada kotak seperti ini. Jadi ketika x-nya 0, di mana nolnya? Nih, di sini ya, berhimpit di 0,0 dan y adalah 2 di sini. Jadi 2-nya di atas. Jadi koordinatnya adalah 0,2. Bagaimana dengan yang satu? Satu pasangannya berhimpit di 4. Jadi 1,4. Jangan kebalik. Harus x, y bukan y, x. Jadi penyebutannya adalah berapa koordinatnya? 0,2 dan 1,4. Nah, bagaimana dengan yang 3? Oke, yang 3 saya tulis ya. Berapa nih kira-kira? Ini kan 3. Ada di mana dia? Berhimpit di 8. Jadi 3,8. Jadi kita tulis di sini ya. Coba saya tulis dulu biar kamu ada gambaran ya seperti itu ya. Saya tulis ini, oke, dengan warna yang berbeda tentunya. Berapa tadi? Berarti di sini 3, y-nya berapa? 8 tentunya seperti itu. Lalu apa lagi? Yang 4 berapa? 4 dengan 10 tentunya. Ada lagi yang tersisa? Ya, dan seterusnya ya. Jadi nanti garis ini grafiknya akan naik terus seperti itu. Ya. Oke lah, lanjut ya. Oke, lanjut. Nih saya clearkan. Ya, saya clearkan. Ya. Nah, apa sih tadi hubungannya dengan grafis itu terhadap nilai dan x? Nah, seperti itu ya. Yang pertama, hubungan nilai x dan y pada garis lurus di atas adalah, nah ini nanti akan kita bahas, kok tiba-tiba muncul y sama dengan 2x plus 2.
Kenapa bisa begitu? Nanti saya kasih contoh beberapa soal yang berhubungan dengan itu ya. Nah, nanti juga saya akan mengaplikasikan ke dalam software GeoGebra. Ya, ini software yang nantinya kalian akan bisa kalian download di Windows Store tentunya, atau Linux OS dan Macintosh OS. Dan kabar baiknya, ini sudah berjalan di sistem operasi Android seperti itu. Ya, yang kedua apa? Secara umum dapat ditulis adalah AX plus BY sama dengan C. Atau boleh juga nih ya kayak gini ya. Ada beberapa saya cocok dulu. Ada beberapa buku yang mengatakan seperti ini. Bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Boleh AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu is oke, nggak masalah. Kenapa seperti itu? Ini nanti akan berubah ke apa? Berubah posisi atau kita pindah ruaskan seperti itu. Oke ya, jelas ya. Yang ketiga, apa hubungannya? Yang ketiga, dengan syarat ya, dengan syarat ABC itu ada bilangan real seperti itu ya. Oke. Yang tiga, nah persamaan itu yang tadi kita bahas, yang Y sama dengan 2X plus 2 ini, itu disebut persamaan garis lurus. Linear seperti itu ya. Oke, saya rasa mudah ya. Nah, jangan bingung, nanti kita akan bahas-bahas beberapa soal yang nanti akan saya coret-coret menggunakan Pentap tentunya. Artinya apa? Lebih fleksibel lagi untuk apa? Coret-coret di dalam suatu konten seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, atau sebenarnya sebelum masuk ke gradien, ini ada juga yang disebut dengan gradien ya. Nah, apa polanya? Polanya adalah Y sama dengan MX plus C. Apa ini? Nanti kita bahas juga ya, gitu ya. Tentunya dengan M dan C adalah suatu bilangan yang konstan. Seperti itu. Ya, ini ada soal nih, satu ya. Gambarlah grafik persamaan garis lurus tersebut. Nah, dengan cara apa? Kita mulai dulu dengan cara manual, ya. Boleh gini ya, ini sebenarnya cara buku juga boleh, cuman nanti saya akan mendemokan menggunakan cara sistem tutup jari. Apa itu sistem tutup jari? Nah begitu. Oke, kita mulai dulu dengan cara yang manual ya, di buku ya. Di sini ada keterangan untuk X sama dengan 0, maka apa nih? Maka Y-nya sama dengan 3Y sama dengan 6. Nah, berarti sisa berapa nih? Berarti sisa 2 kali 0 kan 0 ya. Jadi sisa tinggal 3Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan berapa? 2 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2 Y-nya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 berarti harus Y-nya juga harus sama dengan 0 juga. Maka, masukin 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. Sisa berapa nih? Sisa tinggal 2X sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 2X sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, bagaimana koordinatnya? 2,3 atau 3,0? Ingat, harus X terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, ini tabelnya seperti ini. Nah, bagaimana cara saya? Ini cara saya seperti ini ya. Ketika kalian sudah menggunakan ini, coba saya coret dulu. Ya, seperti ini ya. Ketika kalian sudah mengetahui cara manual menggunakan yang standar, ini saya kasih tahu cara yang mudah ya. Untuk X sama dengan 0. Ya, ini saya coret dulu menggunakan warna yang berbeda. Nih, X-nya 0, berarti kita tutup X-nya. X-nya kita hapus aja. Oke, sisa berapa? Sisa 3Y. Jadi 3 kali berapa biar jadi 6? Atau 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Gantian. Saya hapus dulu nih. Hapus. Ketika sudah X-nya sudah jadikan 0, gantian lagi yang Y-nya. Jadi ini kita anggap Y-nya itu habis. Nah, habis. Oke, udah saya gini nih ya. Berarti sisa apa nih? Sisa tinggal 2X sama dengan 6. 6 sama dengan dibagi 2. Atau gini, X-nya 0, Y-nya dapat. Nah, gantian Y-nya 0, X-nya dapat seperti itu. Jadi saya menggunakan sistem tutup jari. Itu apa? Untuk mempermudah kalian, tidak perlu menghafal rumus, tapi memahami konsep seperti itu. Maka koordinatnya adalah 0,2 dan 3,0. Nah, bagaimana grafisnya? Coba kita lihat dulu ya. Nanti kita akan coba juga menggunakan software GeoGebra tentunya. Oke, lanjut. Ya, ini
grafis secara manual. Nah, seperti itu. Jadi coba saya geser dulu. Nah, ini secara manual seperti itu. Ini X-nya 0 ya. 0,2 di mana? Nih, menghimpit di sini, duanya di atas sejajar, sumbu Y gantian 3,0. Nah, berarti menghimpit di sumbu X. Jangan kebalik ya. Terkadang saya menemukan beberapa anak di dalam program linear ya, waktu pembelajaran yang lalu ya. Jadi dia itu salah meletakkan 0,2 dengan 2,0. Ingat, 0,2 itu berarti menghimpit apa? Sumbu Y. Nah, kalau 2,0 ada di sumbu X atau sejajar sumbu X seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, coba kita akan aplikasikan kepada software ya, GeoGebra-nya. Oke, tadi berapa? 3x plus 2x plus 3y ya. Nih saya aplikasikan dulu. Kita ketik aja di sini. Jadi ini software ini bisa juga untuk menggunakan program linear ya. Tentunya berjalan di yang pertama apa? Sistem operasi Windows, baik itu Windows 7, 8, 10 maupun yang terbaru 11. Lalu apa? Linux. Ya, Linux yang berbasis Debian maupun turunannya. Dan Kali Linux dan sebagainya ya. Itu nggak akan saya bahas. Entah saya akan bahas di konten-konten tentang IT. Lalu apalagi? Macintosh bagi kalian yang menggunakan perangkat atau gawai berbasis Mac. Macintosh seperti itu ya. Yang keempat nih, yang kabar baiknya ya, ini sudah berjalan juga di sistem operasi Android handphone kita pada umumnya. Oke, coba kita masukkan tadi berapa? 2x, kita ketik aja ya. Plus 3y sama dengan 6. Nah, lihat di sini saya perbesar kalau kurang jelas ya. Saya zoomkan. Berarti dia di mana nih? Menghimpit sumbu Y di 2 dan menghimpit sumbu X di 3. Jadi 0,2 di atas sini dan 3,0 sesuai dengan ya soalnya seperti itu. Saya rasa mudah ya, seperti itu ya. Oke, saya hapus saja. Ini saya hapus dulu. Kita kembali ke yang tadi. Ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ini. Nah, ini pengenalan dulu. Yang tadi saya kerjakan ini saya assess ya, atau saya screenshot supaya kamu ada catatan khusus. Kenapa bisa begitu? Seperti itu. Nanti saya akan sediakan link download untuk jika kalian ingin menggunakan software ini secara free gratis seperti itu. Oke, coba lanjut ya. Ya, contoh soal. Jadi gambarlah grafik persamaan garis lurus berikut ke dalam koordinat kartesius dengan cara manual dan penggunaan software GeoGebra. Ini saya menyarankan menggunakan sistem tutup jari ya, supaya apa? Supaya mempermudah perhitungan, tidak harus banyak kata-kata seperti itu ya. Jadi simple aja tapi kena begitu. Oke, coba ini ada 3 soal nih. Y sama dengan 3x plus 6, Y sama dengan 2x sama dengan 6. Nah, 3x plus 4y min 12 sama dengan 0. Nah, jadi apa sih pola umum dari persamaan garis lurus? AX plus BY plus C sama dengan 0. Ingat, dalam persamaan itu tidak harus X-nya di depan, atau Y-nya di tengah, atau C-nya di belakang. Enggak. Terkadang itu dibolak-balik tergantung dari si pembuat soal. Ini saya sengaja untuk membolak-balikan ini supaya nanti kalian terbiasa dengan pindah ruas. Ingat, salah pindah ruas fatal. Salah fatal gimana? Fatal tanda, fatal garis, dan fatal segalanya ya. Seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut di nomor pertama dulu. Ini Y sama dengan 3x plus 6. Kalau saya enaknya gini. Ini kan ruas kiri Y-nya. X kan sebelah kanan saya ya gitu. Jadi lebih enak saya memindahkan Y ini ke sini. Karena ruas 3x plus 6 ini kan sudah komplit ya. Tidak usah merubah tanda, itu ribet. Mendingan kita rubah yang satu aja supaya dia jadi negatif. Gimana caranya? Ya, pindah ruaskan. Jadi 3x min Y plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kan plus 6 ini kan sama dengan 0. Berarti kan tadi apa sih tandanya? Supaya kita bisa bisa menyelesaikan sistem tutup jari. Nah, 6 ini harus ke sana atau pindah ruaskan supaya dia menutupi nolnya. Jadi plus 6 jadi min 6. Nah, 3x min 6 sama dengan min 6. Oke, pakai sistem tutup jari dulu.
Gimana caranya? X-nya 0, Y-nya 6. Bener gak? Coba kita coret dulu ya. Ya, seperti ini. Kita coret dulu supaya jelas. X-nya 0, Y-nya 6. Coba, X-nya 0 mana? X-nya 0. Kita hapus dulu X-nya nih. Kita anggap nggak ada. Oke. Oke, sisa berapa? Min Y sama dengan min 6. Atau boleh gak? Ini min 6 dibagi dengan min 1. Ingat, kalau di sini tidak ada apa-apa, bukan berarti dia 0 ya, tapi dia berarti 1 di sini. Jadi min 6 dibagi dengan min 1. Kalau nggak paham nih, min 6 dibagi dengan min 1 sama dengan 6. Min bagi min plus, seperti itu. Lanjut yang kedua. Ini saya hapus dulu ya, udah jelas ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu X-nya udah, Y-nya gantian. Jadi Y-nya sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Coba kita cocok dulu. Y-nya 0 mana? Y-nya 0. Y-nya kita hapus. Nah, termasuk apa? Termasuk tanda negatifnya karena min ini punya Y ya. Berarti 3X sama dengan min 6. Atau boleh juga kita tulis min 6 dibagi dengan 3 sama dengan min 2. Harus cocok di sini. Ingat, yang namanya koordinat adalah X, Y atau 0,6 dan X, Y juga min 2,0. Jangan sampai salah koordinat karena nanti intinya fatal di mana? Di pembuatan grafik itu. Seperti itu. Saya rasa mudah ya. Ya, oke kita lanjut. Saya hapus dulu. Ya, kira-kira gimana grafiknya? Ini sudah saya sebutkan ya di mana? Di program GeoGebra yang tadi. Kalau nggak percaya, oke kita coba dulu ya. Jadi berapa angkanya? 3x min Y plus 6 atau Y sama dengan 3x plus 6. Coba kita cari dulu. Y sama dengan 3x plus 6 di sini ya. Ketik di sini ya. Y sama dengan 3x plus 6. Ya, benar. Jadi dia menghimpit di mana? Ini saya kecilkan dulu supaya kelihatan. Nah, di mana dia menghimpit? Di 0 di sini dan 6. Jadi 0,6 di atas dan min 2,0 di bawah. Jadi matching ya dengan apa? Dengan sistem pindah ruas yang tadi. Untuk apa sih? Mempermudah perhitungan seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Jadi ini aplikasi dari apa? Dari pembelajaran kita cara manual. Ingat, ini bukan kalkulator, tapi apa? Ya, aplikasi dari pembelajaran manual itu. Oke, coba kita kembali ke slide yang tadi. Ya, karena sudah paham, coba yang berikutnya. Nah, ini ya kan? Sudah paham ya tadi ya? Ini udah paham? Jelas? Dan yang kedua, Y sama dengan 2X min 2X sama dengan 6. Ini kan sama aja ya. Bolehkah saya tulis 2X plus Y sama dengan 6? Ya boleh-boleh aja. Ini mudah karena apa? Polanya udah paham, udah sama ya. Jadi AX plus BY sama dengan 6. Gimana caranya? Sistem tutup jari. Oke, kita coret-coret dulu dengan warna biru saja nih biar beda ya. X-nya 0. Kita masukin 0 di sini. Ya oke, X-nya 0. Sorry. Hapus dulu. X-nya 0 ya. Ya, 0 kita hapus nih, kita anggap nggak ada. Jadi Y sama dengan 6, tulis di sini itu ya, gantian. Ketika X-nya sudah 0, berarti Y-nya harus apa? Harus 0 juga. Warna merah ya, gantian ya. Y-nya 0, hapus tanda plusnya juga di sini, hapus aja. Tutup ya atau kita hapus. Nah, jadi sisa tinggal 2X sama dengan 6 atau 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Harus begitu. Jadi berapa koordinatnya? 0,6 dan 3,0. Mudah. Nanti kalian coba sendiri di software GeoGebra ini ya untuk aplikasinya seperti itu. Nanti akan kamu download saja ya, itu gratis kok, free dari developer pengembang software tersebut ya. Oke, coba kita hapus. Saya rasa mudah ya. Jadi jangan sampai kalian intinya apa? Jika itu belum berpola AX plus B sama dengan C, pindah ruaskan dulu supaya apa? Mempermudah perhitungan seperti itu. Oke, yang ketiga. Nah, ini tadi udah ada polanya belum? Ini kan polanya apa tadi yang polanya? Coba saya coret-coret dulu. Apa tadi? Ini gimana polanya? Polanya itu awalnya kan ini ya. Dia awalnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini harus kita ubah kemana?
harus kita ubah ke AX plus BY sama dengan C. Otomatis dia harus apa? Berpindah ruas seperti itu. Ya, oke, sebentar ya, saya minum terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, untuk mempermudah, coba kalian coret-coret juga ya sebelum saya jelaskan. Karena gini, kalau saya mengerjakan sendiri, terkesan kalian itu sebagai pendengar saja. Nanti di akhir atau di akhir konten kedua atau ketiga nantinya ya, saya akan kasih juga beberapa soal untuk sebagai bahan evaluasi kalian bisa atau tidak selama ini. Oke, lanjut ya. Ini karena kita harus ubah, berarti apa nih? Kita harus pindah ruas kan. Ingat, kalau dipindah ruas ini harus apa? Jadi negatif. Jadi benar, ketika itu nanti ini 12, berarti harus apa? Negatif ke sini. Ya, jadi dia tandanya jadi min ya, atau min 1 juga boleh, kalikan dengan min 1 boleh gitu. Jadi nanti keluarnya tinggal ya sudah jadi polanya. Ya jadi kan, jadi AX plus BY sama dengan C. Ini yang kita butuhkan dalam sistem persamaan linear. Coba kita lanjut. Ya. Nah, di sini kenapa gini ya, saya punya konsep lagi. Saya nggak mau yang belakang ini, yang min 12 ini bernilai negatif. Bagaimana supaya dia jadi positif? Boleh gak saya kali atau saya bagi dengan min 1? Boleh, ini saya gampangnya gini aja. Kalikan dulu dengan min 1. Berarti masing-masing kalikan min 1. Min 1 kalikan 3, min 3 keluar. Min 1 dikalikan 4, min 4Y keluar. Min 1 dikalikan 12, min 12 sama dengan 12. Nah, yang belakang kan sudah positif ya. Nah, jadi gampang. Kita sistem tutup jarinya supaya tidak kita banyak-banyak min-min apapun ya. Jadi itu mempersulit perhitungan kita. Oke, coba lanjut. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, kita cocok dulu nih. X-nya 0, tutup X-nya. Termasuk min-nya ya, tutup. Berarti sisa berapa? Min 4, 12. Artinya apa? Artinya adalah 12 dibagi dengan min 4 sama dengan min 3. Masukin di situ. Jadi berapa kuadratnya? 0, min 3 gitu ya. Paham ya? Ini saya hapus. Hapus ya. Oke, sekarang apa lagi? Sekarang gantian yang Y. Ketika Y-nya 0, gantian kita hapus Y-nya 0. 0 kan di sini. Hapus dulu semuanya, termasuk min-nya ya. Sisa tinggal min 3 dengan 12. Artinya apa nih? Artinya 12 dibagi dengan min 3. Jadi min 4 ya. Jadi harus begitu. Min 4,0, jangan kebalik, jangan 4,0, min 4 itu fatal seperti itu. Saya rasa mudah ya. Ya, coba kita lihat bagaimana sih grafisnya dengan koordinat 0, min 3 dan min 4,0. Ya, ini sudah saya screenshotkan atau saya kerjakan di software GeoGebra tentunya ya. Oke. Di mana dia 0, min 3? Ini sumbu Y di negatif, artinya 0-nya di sini, min-nya di bawah. Lalu min 4,0 di sini ya, sejajar sumbu X tapi X-nya di min 4 negatif. Tarik garis lurus, persamaan adalah sekian gitu. Ya, gampang ya. Ya memang kalau dijelaskan oleh guru itu mudah. Cuma nanti kalau kalian mengerjakan soal, Pak susah Pak. Ya kenapa susah, kan udah saya jelasin. Nah, maka nanti saya akan bikin evaluasi di persamaan 2 atau 3 setelah konten ini seperti itu ya, supaya apa? Buat evaluasi kalian. Oke ya. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi materinya nggak usah terlalu banyak. Kalau banyak-banyak nanti kalian juga pusing sendiri. Artinya sedikit-sedikit tapi kalian masuk atau bermakna seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya. Ya, dadah.